Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu kisah menarik dari Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Suatu hari Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan beliau berhenti karena hendak menunaikan sholat asar. Beliau mencari air untuk berwudu. Ada sebuah sumur yang ditemukannya. Di dalam sumur itu ada air, tapi airnya dalam, ya. Dalam sekali. Jadi untuk menjangkau air itu diperlukan ember dan tali yang panjang, ya. Tetapi Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini tidak menemukan alat untuk dapat mengambil air di dalam sumur itu. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan, anak kecil. Anak itu bertanya, "Tuan ini siapa?" Syekh Sulaiman Al-Jazuli memperkenalkan diri. Anak perempuan ini mengenal Syekh Sulaiman Al-Jazuli. "Oh, Tuan adalah orang soleh. Ya. Tuan ingin melakukan apa di sini? Mungkin ada yang bisa saya bantu." Kata Syekh Sulaiman Al-Jazuli, "Saya ingin melaksanakan sholat. Nah, sekarang saya ingin berwudu, tapi tidak menemukan air. Ada air di dalam sumur ini, tapi perlu alat untuk menjangkau air tersebut." Anak itu pun turun, ya, melihat sumur tersebut. Dilihatnya sumur itu, tiba-tiba diludahinya sumur itu. Ketika diludahinya, air dari dalam sumur itu naik seperti air pasang. Naik seperti air pasang. Hingga air itu berada di permukaan sumur tersebut. Melihat kejadian itu, Syekh Sulaiman Al-Jazuli terkejut, takjub gitu. Kemudian beliau berwudu dulu. Berwudu, setelah selesai berwudu, beliau bertanya, "Kau ini siapa?" Kata perempuan kecil itu, "Aku adalah Robiah Al-Adawiyah." Ternyata Robiah Al-Adawiyah. Lalu Syekh Sulaiman Al-Jazuli bertanya, "Amalan apa yang kau amalkan sehingga Allah memberikan kau kemuliaan seperti ini?" Kata Robiah Al-Adawiyah, "Aku selalu mengirimkan salawat kepada Rasulullah dengan perasaan rindu dan cinta kepada beliau." Mendengar itu, Syekh Sulaiman Al-Jazuli sejak itu dia fokus dengan amalan salawat, sehingga beliau dapat menyusun sebuah kitab yang membahas tentang salawat. Suatu ketika Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini meninggal dunia. Beliau dikuburkan di pekuburan dekat sebuah sungai. 3 tahun kemudian terjadi banjir besar. Tanah di pinggiran sungai runtuh hingga mendekati makam Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Masyarakat cemas karena Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini adalah ulama, tokoh besar. Mereka cemas, takut ini kuburan Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini juga runtuh, ya, karena banjir. Nah, masyarakat pada saat itu mengambil keputusan untuk memindahkan makam daripada Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Makam Syekh Sulaiman Al-Jazuli dibongkar. Ketika dibongkar, terlihatlah pemandangan yang mengejutkan. Jasad Syekh Sulaiman Al-Jazuli utuh
seperti baru dikuburkan. Padahal beliau sudah dikuburkan 3 tahun yang lalu. Nah, luar biasa salawat ini ya. Karomahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Ya, diceritakan oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah melihat malaikat Jibril ini begitu sakti ya. Rasanya tak ada yang tak bisa dilakukan oleh malaikat Jibril ini. Nah, Rasulullah mengajukan satu pertanyaan, wahai Jibril, bisakah kau menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang jatuh? Ya. Hujan lebat, jatuh banyak dan cepat tanpa terlewat satu tetes pun. Bisa ya Rasulullah. Jibril menjawab, bisa. Jadi hujan lebat begitu luas, ya begitu banyak, begitu cepat, malaikat Jibril bisa menghitungnya tanpa terlewat satu tetes pun. Kemudian pertanyaan ini dibalik oleh Rasulullah, wahai Jibril, adakah sesuatu yang tidak bisa kau hitung? Malaikat Jibril berkata, ada ya Rasulullah. Apa itu, kata Rasulullah? Yaitu pahalanya orang yang mengirimkan salawat kepadamu. Ya Allah, ternyata saking banyaknya Jibril ini tak sanggup menghitung pahalanya orang yang mengirimkan salawat kepada Rasulullah. Maka diceritakan ada orang bersalawat di tepi pantai. Tiba-tiba dia melihat ada orang berlari di atas air, di atas laut, ya. Sambil berteriak, sudah, jangan kau baca lagi salawatmu itu. Karena kemarin saja kami belum selesai mencatatnya. Nah, jadi saking banyaknya pahala salawat ini ya. Maka Nabi katakan ada orang di akhirat ditimbang, itu dosanya, keburukannya itu jauh lebih berat daripada kebaikannya. Lalu Allah putuskan dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah minta kepada Allah untuk ditimbang lagi orang itu. Allah izinkan, timbang lagi. Rasulullah mengeluarkan selembar kertas, diletakkan selembar kertas itu di timbangan kebaikannya. Timbangan kebaikannya jauh lebih berat daripada timbangan keburukannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa isi selembar kertas itu? Kata Rasulullah, selembar kertas itu berisikan salawat-salawat yang selalu dikirimkan kepadaku. Luar biasa ya. Nah, jadi salawat ini satu amalan yang mudah. Tak punya syarat-syarat yang berat. Walaupun salawat ini dibaca dengan riya, dengan ujub, dengan sombong ya, tetap dia segitulah nilainya ya. Nah, tidak berkurang sama sekali. Jadi salawat ini mudah diamalkan ya. Tidak ada syarat apapun. Allah pasti menerima salawat yang dikirimkan untuk kekasihnya. Tak mungkin Allah menolaknya. Ya. Saking cintanya Allah kepada Rasulullah itu. Nah, yang lebih hebat lagi dari salawat ini ya, satu hadis disebutkan oleh Rasulullah. Allah bertanya kepada Rasulullah. Allah berfirman, dunia ini milik siapa? Rasulullah menjawab, milikmu ya Rabb. Allah SWT berfirman, langit ini milik siapa? Rasulullah bersabda, milikmu ya Rabb. Allah SWT berfirman, surga ini milik siapa? Rasulullah menjawab, milikmu ya Rabb. Allah berfirman, arasy ini milik siapa? Rasulullah menjawab, milikmu ya Rabb. Allah SWT berfirman, kamu itu milik siapa? Rasulullah menjawab, milikmu ya Rabb. Kemudian Allah bertanya, aku ini milik siapa? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah langsung sujud, tak bisa jawab. Kemudian Allah sendiri yang jawab. Apa kata Allah?
salawatku adalah milik orang yang bersalawat kepadamu. Ya Allah, luar biasa salawat, luar biasa betul. Nah, salawat ini adalah satu-satu amalannya yang Allah perintahkan dan Allah mengamalkannya. Kalau Allah perintahkan sholat, Allah sholat atau tidak? Tidak. Allah perintahkan puasa, Allah berpuasa tidak? Tidak. Allah perintahkan berhaji, menunaikan ibadah haji, Allah menunaikan ibadah haji? Tidak. Tapi Allah perintahkan kita bersalawat. Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hai, iya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kau ke atas Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Allahu Akbar. Jadi rugi kalau kita tak bersalawat nih. Ini satu bonus Allah berikan kepada kita ini. Ya kan, tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Ya. Dunia ini kata Rasulullah adalah ladang akhirat. Pangkat derajat kita ditentukan dengan amal kita di dunia. Nah, ini amalan yang begitu ringan, begitu mudah, tapi paling besar pahalanya, paling luar biasa karomahnya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.